Alhamdulillahilladzi anzala ilaina al-Qur'an, alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasulan, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Ramadan kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita doakan mu'alliful kitab Al-Imam An-Nawawi, kemudian semua orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita lillahi ta'ala, dari guru-guru kita maupun orang tua kita. Allahumma anfa'na bi'ilmihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini, amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya adalah hadis masih dalam kitab dzikir, kitab tentang zikir. Hadis keempat, wa an Abi Ayyub, dan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa, qala, berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marratin, 10 kali. Karena ada kaman, seperti orang, a'taqa, yang memerdekakan, arba'ata anfusi, 4 jiwa, min waladi Ismail, dari anak keturunan Nabi Ismail. Muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis. Kalau dalam hadis sebelumnya lafaz yang sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, disebutkan kalau dibaca 100 kali orang tersebut akan mendapatkan perlindungan dari setan dari pagi hingga petang. Kemudian pahala seakan-akan ia memerdekakan 10 budak. Kemudian ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 keburukan. Nah, ini dalam hitungan yang lebih kecil. Barang siapa mengucapkan lafaz tersebut sebanyak 10 kali, maka ia akan mendapatkan pahala yang setara dengan memerdekakan 4 jiwa atau memerdekakan 4 budak dari anak turunnya Nabi Ismail, maksudnya ya manusia secara umum. Intinya kalau kita baca 10 kali, maka seakan-akan kita memerdekakan 4 orang budak. Tapi tentu saja hal ini tidak mewakili pahala memerdekakan budak secara langsung, sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maka seakan-akan ia membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian dengan logika yang sama kita simpulkan, berarti kalau kita baca 3 kali surat Al-Ikhlas, seakan-akan kita membaca Al-Quran seutuhnya. Logika pahalanya seperti itu. Tapi tentu kalau kita membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, meskipun disebutkan mendapat pahala yang setara seperti mendapatkan pahala membaca Al-Quran seutuhnya, tentu pahalanya akan berbeda dengan orang yang secara resmi, secara asli, ia membaca Al-Quran mengkhatamkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Kenapa? Karena waktu yang digunakan, waktu yang dihabiskan berbeda, karena tenaga yang digunakan juga berbeda. Semakin banyak tenaga yang kita habiskan untuk ibadah, semakin banyak harta yang kita gunakan untuk ibadah, semakin banyak waktu yang kita pakai untuk ibadah, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Karena di sini kita tidak hanya berbicara tentang kuantitas, kita tidak hanya berbicara tentang hasil, tapi juga tentang prosesnya.
Kalau kita memiliki tenaga untuk mengkhatamkan Al-Quran, kemudian kita lebih memilih hanya dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka kita telah menyia-nyiakan tenaga atau potensi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tadi. Kalau kita memiliki potensi untuk memerdekakan budak dan kita memilih, sama saja, lebih baik saya hanya berzikir saja dengan la ilaha illallah, toh pahalanya sama dengan memerdekakan 4 atau mungkin 10 budak. Padahal kita bisa memerdekakan budak, memiliki harta untuk memerdekakan budak. Maka di sini tentu pengorbanan yang berbeda juga akan dinilai sebagai pahala yang berbeda, karena berbeda derajat pengorbanannya. Hadis berikutnya, wan Abi Dzarrin, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, berkata dia, qala, bersabda li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kau mau ukhbiro, aku berikan kabar kepadamu, bi ahabbil kalami, dengan perkataan yang paling dicintai, ilallahi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahabbal kalami, sesungguhnya kalam, perkataan yang paling dicintai, ilallahi, kepada Allah, subhanallah wa bihamdihi. Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah ucapan tasbih dan tahmid kepadanya, subhanallah wa bihamdihi. Ini juga sudah disebutkan pada hadis kedua dalam kitab ini, dalam bab ini, bahwa Rasulullah menyebutkan Allah senang ketika ada hamba yang berzikir kepadanya dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Di sini disebutkan hanya tasbih dan tahmidnya saja. Apakah dua hadis ini bertentangan? Tidak. Justru dua hadis ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena terkadang Rasulullah pada satu kesempatan menyampaikan konteks secara lengkap, di kesempatan yang lain menyampaikan konteks secara sebagian, melihat kondisi sahabat yang sedang dihadapi oleh beliau. Sebab mungkin ada sahabat yang sangat sibuk sekali sehingga Rasulullah menganjurkan tasbih, menganjurkan bentuk zikir, sighah zikir yang pendek. Mungkin ada sahabat yang punya waktu sangat luang sehingga Rasulullah menyampaikan sighah zikir yang panjang, yang lengkap. Sehingga antara hadis ini dan hadis sebelumnya, keduanya tidak bertentangan, justru saling menguatkan satu sama lainnya. Wa an Abi Malikin, dan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Malik, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul imani, at-tahuru, kesucian, syatrul imani, sebagian daripada iman. Walhamdulillahi, dan pujian bagi Allah atau hamdalah, tamla'u, mengisi al-mizana, timbangan kebaikan. Wa subhanallahi, dan tasbih, walhamdulillahi, dan tahmid, tamla'ani, mengisi keduanya, ma bainas samawati wal ardi, apa yang ada di antara langit dan bumi. Rawa, meriwayatkan, mengeluarkan hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab kecilnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini menjadi tanda bahwa hadis ini penting. At-tahuru syatrul iman, kesucian atau kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Sehingga kalau kita mengaku beriman tapi kita tidak menjaga kebersihan kita, ya keimanan kita dipertanyakan. Maka sangat perlu kita perhatikan. Terkadang masyarakat kita terkecoh. Terkadang mereka terlalu terpaku kepada gelar yang disematkan pada seseorang. Contoh, misalnya ada seseorang yang berpakaian kumuh, berpakaian sederhana, dengan rambut yang belum dipotong dalam beberapa tahun, kemudian memegang tasbih yang sangat besar, alat zikir yang sangat besar, dan dengan sorot mata yang sedemikian rupa, kemudian orang ini disebut sebagai waliullah.
wali Allah, atau mungkin disebut sebagai seorang wali jadab. Kemudian masyarakat yang ada di sekitarnya turut mengkuduskan beliau. Lanak tarid, kita tidak menolak fakta bahwasanya Allah terkadang menurunkan kewalian kepada siapapun. Allah membuka hati siapapun yang Ia kehendaki. Allah memberikan ilmu, memberikan apapun kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tetapi kemudian ada hal mendasar dalam syariat yang harus dipenuhi. Kalau kemudian orang yang kita sebut sebagai wali tadi tidak menjaga kebersihan, tidak memperhatikan kebersihan, kemudian orang yang kita sebut wali tadi mungkin bahkan tidak melaksanakan ibadah fardu, karena ia anggapnya saya sudah dekat dengan Allah, saya tidak membutuhkan ibadah fisik, ibadah fardu. Saya tidak perlu berzakat, saya tidak perlu sholat, saya tidak perlu berhaji karena hati saya sudah dekat dengan Ka'bah. Ini adalah pandangan yang salah yang perlu kita luruskan. Bahwasanya hal-hal mendasar dalam Islam, meskipun seseorang sudah mendapat kewalian, itu tetap harus dipenuhi. Sehingga syariat ini tidak bertentangan dengan hakikat. Bukan berarti orang ketika sudah mencapai hakikat tidak butuh syariat, tetap. Semua syariat ini adalah pintu untuk menuju hakikat. Tidak bisa kita masuk ke dalam ranah hakikat tanpa memperhatikan ranah syariat terlebih dahulu. Tidak bisa kemudian kita menyatakan diri kita sebagai wali atau menganggap seorang sebagai wali, tapi orang tersebut tidak mau melaksanakan sholat fardu 5 waktu, tidak mau membayar zakat, tidak mau memenuhi panggilan kewajiban untuk berhaji atau ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Kita lanjutkan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan tahmid itu bisa mengisi timbangan kita di hadapan Allah kelak. Dan kalau tahmid ini kita gandeng sama tasbih, maka seakan-akan ia mengisi, memenuhi ruang yang ada antara langit dan bumi. Kalau kita tahmid saja, maka ya tahmid kita akan memberatkan timbangan kita di yaumul kiamat. Tapi kalau misalnya kita gandeng dengan tasbih, sebagaimana disebutkan pada hadis sebelumnya tadi, menjadi kalam, menjadi lafaz ucapan yang sangat dicintai oleh Allah, maka seakan-akan pahalanya bisa memenuhi ruang yang ada antara langit dan bumi. Hadis berikutnya, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, berkata, ja'at datang a'rabiyun, seorang badui, ila Rasulillah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata badui, alim, ajarilah ni akan diriku, kalaman, satu ucapan, aqulu, yang aku katakan, aku ucapkan, hu, akan kalam tadi. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai A'rabi, wahai badui, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Qala, berkata badui, fahaulai, maka semua ucapan ini, li rabbi, untukku, untuk Tuhanku, fama, maka apa, untuk li, untukku. Qala, bersabda Rasul, qul, katakanlah, Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunilah, li, akan diriku, warham, dan rahmatilah, ni, akan diriku, wahdi, dan berilah petunjuk, ni, kepadaku, warzuq, dan berilah rizki, ni, kepadaku. Rawa, meriwayatkan, hu, akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa terkadang Rasulullah menyampaikan kepada sahabat afdholiyatul amal, atau amal yang lebih utama bagi dirinya, berbeda tergantung pada sahabatnya. Kalau sahabat tersebut memiliki kesibukan yang amat sangat padat dalam hari-harinya, maka Rasulullah akan memberikan amalan yang ringan baginya.
Karena sejatinya sahabat dalam kesibukannya juga dalam urusan untuk khidmah, untuk melayani agama Allah, berjuang lillahi ta'ala. Tetapi kalau ada orang yang memiliki waktu yang sangat luang, contohnya seperti A'rabi, seperti orang Badui yang datang kepada beliau dalam hadis ini. Yang kita tahu umumnya orang Badui, orang pelosok itu memiliki waktu yang lebih senggang daripada sahabat yang lain. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada A'rabi, kepada orang Badui ini, lafaz untuk zikir yang cukup panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Dan orang Badui ini masih merasa kurang. Loh, mosok lafaz sepanjang itu hanya untuk memuji Tuhan saja, untuk memuji Allah saja? Mana lafaz yang ditujukan untukku? Lafaz doanya mana? Kemudian Rasulullah menambahkan kepada orang Badui ini, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Sehingga Rasulullah memberikan amalan kepada orang Badui ini berupa lafaz zikir yang digandeng dengan doa. Sekali lagi karena memperhatikan orang Badui tadi memiliki waktu yang longgar dalam kesehariannya, waktu yang cukup banyak dalam kesehariannya. Mungkin itu untuk pertemuan sore ini, dan mungkin ini akan jadi pertemuan yang terakhir. Maka kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada pertemuan berikutnya di bulan Syawal insyaallah. Allahumma sholli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.